Halo teman-teman Liputan 6, ini kurang lebih sepekan menuju kita memperingati Lebaran Idul Fitri. Nah, buat teman-teman mungkin sekarang udah pada mudik nih, udah mulai nyicil, mulai ada yang naik transportasi darat, laut, sampai dengan udara. Tapi bagi para perantau, mudik itu adalah suatu hal yang spesial, yang bisa mudik atau tahun ini belum tentu bisa mudik. Nah, ini cocok banget kalau kita tanya-tanya ke teman-teman diaspora dan juga teman-teman atau mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri. Gimana rasanya Ramadan di sana? Dan kita tanyakan apakah mudik atau enggak tahun ini. Nah, ini sudah bergabung bersama saya Mas Naufal Badi Alam yang saat ini sedang berada di Mumbai, India. Assalamualaikum Mas Naufal. Waalaikumsalam Mas. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana gimana di sana? Alhamdulillah baik juga Mas di sini. Cuaca aman di sana, panas atau gimana? Lagi panas banget Mas. 27 Oh, 30-an sekarang. Lagi summer soalnya. wow. Oh, berarti hampir sama kayak Jakarta ya? Benar hampir sama. Tapi nanti puncaknya di Juni bisa 35 40-an Mas. Panas banget. Nah, Mas Panas Noval banget. boleh diceritakan ini sudah berapa tahun di Mumbai dan sedang menempuh studi apakah boleh diceritakan? Oke Mas, sebelumnya saya kebetulan di sini menempuh studi Accounting and Finance di Bachelor of Commerce. Kemudian ini juga tahun pertama saya studi di India Mas. Oke, berarti baru 1 tahun di Mumbai, S1 berarti ya di sana ya? Bener Mas, saya S1 di sini. Oke, mungkin bisa diceritakan berarti ini tahun pertama Ramadan atau puasa jauh dari keluarga gitu dan luar negeri pula. Gimana sih atmosfernya Ramadan di India begitu? Ini kita banyak penasaran. Oke Mas, sebelumnya terima kasih. Jadi sebenarnya kayak merasakan Ramadan di luar negeri sendiri, terutama di Mumbai, India, banyak banget perbedaannya Mas. Terutama suasana yang paling beda gitu. Dulu mungkin ketika saya di Indonesia gitu, saya kebetulan tadinya di pondok pesantren gitu Mas. Kita biasanya kalau Ramadan tuh kerasa banget vibes-nya gitu. Kita bangunin orang bareng-bareng, kemudian tarawih bersama, rame-ramean gitu. Kita ada tadarus bersama, kemudian kita buka bersama tuh hampir tiap hari gitu rasanya. Nah, kemudian saya pindah ke sini. Kebetulan di sini saya sebagai minoritas, Mas. Jadi di Mumbai sendiri itu 20% Muslim, tapi di area saya, di kecamatan saya lah kalau di bahasa Indonesianya, itu tuh hanya sedikit orang karena kebanyakan orang-orang Hindu di sini. Tapi kabar baiknya ada teman-teman international student juga dari negara-negara lain, dari uh, Afrika, dari Kazakhstan, dari Turkmenistan. Jadi kita sebagai Muslim gitu kan di luar negeri, walaupun kita nggak bertemu dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia di sini di Mumbai sendiri hanya 2 orang yang student. Dan di satu provinsi itu di Maharashtra ada sekitar cuma 6 orang. Nah, gimana kita biar ngerasain vibes Ramadan? Jadi saya sama teman-teman Muslim di kampus ini kayak berinisiatif gitu. Kita nggak bikin community Muslim sendiri, kita nggak bikin agenda-agenda, kita request juga ke bagian kampusnya buat ada ruangan sendiri buat tarawih bersama, tadi bersama. Kemudian juga di sini bagus ada toleransi, Mas. Jadi sebelum saya join ke uh, Zoom ini, liputan ini, saya kebetulan mengikuti charity buat Ramadan. Jadi di kampus sendiri ada agenda Ramadan buat charity. Jadi toleransinya juga sangat-sangat bagus di sini, Mas. Kemudian selain itu pas awal Ramadan tuh kita disambut dengan lampu-lampuan Mas di kampus saya. Lampu-lampuan Ramadan, cahaya dan sebagainya gitu. Tapi tetap sih jur suasananya tetap beda walaupun kita ngebuat atmosfer kita di sini dimiripkan dengan di Indonesia, kita tetap merasakan Ramadan, tapi ada hal yang kurang kayak keluarga seperti itu contohnya Mas. Oke, ini ada satu hal yang menarik. Ternyata di kampusnya Mas Noval ini vibes Ramadannya juga terlihat ya. Berarti ini apakah di kampus ini memang merayakan masing-masing perayaan agama atau gimana Mas? Boleh diceritakan? Oke Mas, kebetulan di kampus saya kebetulan di sini tuh kampus yang penuh dengan acara kalau bahasanya orang sini. Jadi setiap acara agama, setiap acara culture tuh dirayain gitu mas sama kampus. Even kayak agama Islam, even agama Kristen, agama Hindu. Jadi kita dari berbagai agama kita bisa bersatu, kita saling bahu membahu, kita belajar bareng, kita bikin event bareng gitu. Jadi tadi aja baru aja kami melakukan charity ini ngelakuin donasi buat orang-orang miskin di sekitar Mumbai, India. Seperti yang kita tahu di Dharavi ya Mas, di Dharavi Mumbai salah satu one of the biggest slum area di Asia. Nah, kita bakal ngelakuin charity di situ. Tadi kami baru collection staff-nya.
kayak baju-baju, kemudian bahan-bahan alat tulis buat anak kecil, kemudian sabun-sabunan juga, Mas. Oke, menarik ya. Berarti ini ada Mas Novel dan juga perkumpulan teman-teman Muslim ini membuat charity untuk teman-teman atau warga yang tidak mampu. Nah, ini sebenarnya program inisiasi dari Mas dan juga kelompok yang komunitas Muslim ini, atau memang sudah tiap tahun berjalan begitu? Nah, kebetulan kalau acara seperti ini sebenarnya udah berjalan setiap tahun, tapi tadinya buat orang muslim yang seperti saya sebutkan sebelumnya, itu minim Mas. Jadi karena tahun ini cukup banyak datangan internasional student yang muslim juga banyak, jadi kita lebih aware-nya, kemudian lebih expand-nya lebih lah buat kita ngelakuin agenda ini ke uh, orang-orang lebih banyak lagi gitu Mas. Gitu Mas. Oke, responsnya mungkin umat agama lain mungkin atau mungkin warga India yang mayoritas juga Hindu ya berarti ya. Nah, itu gimana sih melihat Benar. ada teman-teman Muslim begitu? Apakah mereka sangat bersahabat, sangat bertoleransi atau gimana? Oke Mas, jadi cukup unik gitu pertanyaan ini. Jadi biasanya awal-awal ketika saya puasa kan biasanya kita hangout bareng keluar ketika lagi belajar atau kita lagi nugas kelompok gitu. Pasti kan mereka nawarin makanan dan sebagainya, tapi kan saya minum kalau saya puasa gitu. Nah, mereka tuh ada jokes gitu, kayak kamu gak makan gak minum selama seharian gitu, apa kamu gak mati gitu. Kemudian akhirnya saya jelaskan dengan sisi kesehatan. Kemudian saya juga jelaskan dengan sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan yang mana kita ngejelasin gimana kita juga ngerasain orang-orang yang nggak mampu gitu. Jadi kita terbiasa dengan makanan yang cukup, tapi gimana juga kita bisa ngerasain orang-orang itu sehingga kita bisa merasakan apa yang mereka merasakan dan kita lebih peka lah terhadap peka sosial dan sekitarnya. Kemudian ketika kita jelaskan dari sisi kesehatan, mereka juga lebih oke dan lebih nyambung gitu dengan sisi kesehatan yang ada, Mas. Karena seperti yang kita tahu di sini juga teman-teman cukup orangnya saintifik dan saintis banget, Mas. Oke, jadi memang harus menerima semuanya secara ilmiah dan logika begitu ya. Tapi Benar sekali, kalau Mas. kalau melihat dari teman-temannya Mas Noval gitu, ada yang kepo nggak sih kayak nanya puasa itu apa sih, sholat itu apa sih gitu? Ah, bener banget, Mas. Pasti ada sih yang tipu, apalagi biasanya kan kayak saya di room gitu. Saya ada sekitar satu room tuh ada 3 orang teman-teman. Nah, biasanya ketika lagi sholat, yang menanyakan tentang ibadah apa yang dilakukan, berapa kali dan sebagainya gitu. Dan ketika saya jelaskan, bagusnya ketika misalkan saya lupa atau ketika saya ketiduran gitu, teman-teman tuh ngebangunin saya Mas kayak sholat, 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 waktunya sholat gitu. Karena mereka jujur cukup peka terhadap agama dan sebagainya dan cukup religius juga di agamanya masing-masing. Yang mana satu roommate saya itu orang Kristen, satu roommate saya juga orang Buddha dan mereka satu orang Myanmar, satunya orang India Mas. Oke, nah karena minoritas, gimana caranya Mas Noval dan teman-teman ini untuk ibadah begitu? Misal sholat 5 waktu dan juga tarawih di Ramadan. Oke Mas, kalau di Ramadan sendiri sebenarnya biasanya kita kalau sebelum Ramadan ya Mas, kita sholatnya itu biasanya di room sendiri-sendiri gitu. Tapi karena Ramadan Hmm. ini kita request di hostel juga diadain ruangan khusus buat teman-teman Muslim gitu. Alhamdulillahnya dari kampusnya juga mendukung dan mereka cukup peka akan hal itu. Jadi kami diberikan ruangan khusus buat tarawih, kami diberikan ruangan khusus untuk ibadah agama kita sendiri gitu Mas. Oke, Mas Noval ini ada gambar yang lagi diputar. Ini sepertinya kalau saya lihat di sini, ini adalah masjid begitu, yang berwarna putih krem. Nah itu ada aktivitas ibadah di situ. Boleh diceritakan nggak itu di mana dan bagaimana masyarakat di sana? Oke Mas, kebetulan itu di Masjid Ali Dargah di Mumbai itu kebetulan salah satu peninggalan bangunan lama dan uniknya di situ Mas itu kan masjidnya di tengah laut ya Mas, di tengah laut Arab. Jadi ketika musim pasang itu jalan menuju masjidnya itu bakal tertutup oleh air laut. Jadi seperti bangunan yang mengambang di atas lautan Hmm. dan ketika surut itu masjidnya itu bakal ada jalan khusus untuk datang ke sana. Nah, di sana biasanya diadakan banyak agenda-agenda umat muslim gitu, terutama untuk sufi gitu. Apalagi setiap hari Kamis dan Jumat bakal ada, kalau di kita ada selawatan gitu bersama di Mm-mm. sana gitu. Dan setiap harinya ada buka bersama di sana juga dan setiap harinya juga orang-orang muslim biasanya mengumpulkan donasi, mengumpulkan makanan, membagi makan makanan buat orang yang kurang mampu di sana, Mas. Gitu. Oke, menarik juga berarti kalau dilihat dari populasi di provinsi tempat Mas Noval ini, berarti Muslimnya sedikit
lebih banyak atau gimana dibandingkan dengan provinsi lain di India? Sebenarnya kalau rata-rata India sekitar 17% mas Muslim Hmm. populasi Indianya itu sekitar 200 jutaan orang karena populasi India cukup tinggi. Tapi di provinsi saya sendiri mungkin sedikit lebih tinggi sekitar 20%. Nah uniknya umat Muslim di sini itu biasanya hidupnya cukup menetap di satu tempat gitu. Jadi terpisah. Jadi kan kayak komunitas Hindu sendiri, komunitas Muslim sendiri, komunitas agama lain sendiri. Jadi mereka cukup terpisah-pisah dan tapi di situ baiknya adalah mereka saling apresiasi yang lain, apresiasi yang lain, kemudian cukup bertoleransi juga mas antara satu sama yang lain gitu. Nah, oke Mas, ini tadi juga ada gambar Mas lagi kayak beli semacam manisan atau makanan begitu. Itu apa Mas? Boleh diceritakan nggak? Makanan apa yang biasa Mas Noval makan ini sebelum pada saat berbuka begitu? Oke mas, biasanya kadang kalau kita mau ngabuburit lah bahasanya, karena kan kita di India gitu, gak ngerasain vibes ngabuburit banget, jadi kita inisiatif aja lah, ayo kita sebelum buka keluar gitu sama teman-teman beli makanan dan sebagainya. Biasanya kita hunting makanan-makanan di daerah muslimnya itu mas banyak banget para daging-dagingnya. Nah kalau biasanya saya juga beli gorengan mas, kayak samosa, kemudian saya beli juga namanya dosa gitu, kentang-kentangan yang digoreng. Kemudian ada juga beberapa makanan yang ada di bulan Ramadan aja seperti baida roti, kemudian ada juga bubur halim seperti bubur dicampur oleh daging-dagingan gitu mas. Jadi kita suka aja nanti selama Ramadan buat beli makan makanan di area Muslim karena seru mas. Biar kita ngerasain juga FOMO-nya orang-orang Indonesia belanja ngabuburit mas. Oke, berarti di sana ada war takjil tapi nggak rame kayak di Indonesia ya. Iya, gak rame mas. Nah, Inisiatif tapi aja kalau gitu. kalau lihat makanan-makanan di India, cocok Mas sama rasanya. Kebetulan cukup cukup mirip dengan di Indonesia makan makanannya karena Mm-mm. kita sama-sama rempah ya mas. Apalagi kalau kita Hmm. ngeliat dari sejarah gimana orang Eropa datang ke negara kita dan ke India itu kan karena satu hal yang sama, karena rempah itu sendiri mas. Gitu. Nah, favoritnya apa biasanya buat berbuka? Favorit biasanya tandoori chicken mas, itu enak buat tandoori chicken sama shawarma. Nah itu dua dua hal yang saya pasti beli setiap buka gitu. Biasanya kalau di orang Indonesia tadi kan ketika buka masih makanan ringan terlebih dahulu ya. Tapi kalau di sini Mm-mm. biasanya kita makan udah langsung di makanan berat aja gitu. Buka langsung makan berat, kemudian kita sholat maghrib, kemudian kita istirahat jeda dan lanjut isya dan tarawihan mas. Tandoori chicken dan juga sawarna apa tadi? Sawarma Shawarma. ya, Shawarma itu sawarma, kayak kebab sawarma ya? ya. Kayak kebab mas, kayak kebab diisi Oh, oke. daging-dagingan. Benar. Nah, tapi kan kalau dilihat ini kita bahas makanan ini sekarang. Kalau di India itu kan banyak spice atau rempah-rempah yang unik kan, kayak garam masala gitu, kayak banyak kan yang nggak familiar di lidah orang Indonesia. Nah, gimana kalau Mas Noval ini mau makan tapi masih pengen rindu-rindu masakan Indonesia begitu? Kemana biasanya? Oke mas. Biasanya kemarin alhamdulillah ada acara kita buka bersama mas di KJRI diadakan oleh pihak kedutaan juga. Jadi kita bisa makan makanan Indonesia di sana, disediakan di sana juga. Jujur cukup menyembuhkan rasa rindu saya buat makan makanan di sana karena jujur cukup susah buat menemukan makanan Indonesia karena di Mumbai sendiri nggak ada restoran Indonesia mas, mungkin di kota-kota lain misalkan di negara lain juga di kota-kota besar seperti di Belanda atau di Jepang itu banyak banget makanan dan restoran Indonesia, tapi di sini Hmm. kita nggak ada. Nah biasanya kita kalau ada acara-acara aja nih dari kedutaan dan kita bisa ketemu juga sama diaspora Indonesia, ekspatriat, kemudian pelajar Indonesia, kita bisa sharing-sharing dan itu cukup sebagai rumah kedua saya mas. Jadi kayak ketika Indonesia ya udahlah kita ngomong bahasa Indonesia sama orang-orang Indonesia gitu mas. Pernah masak sendiri masakan Indonesia? Bahasa Indonesia pernah mas, kadang kayak kalau gabut-gabutan aja sih mas kita Hmm. masak-masakan kayak non kentang goreng gitu, kentang goreng disambelin, kadang lagi kangen aja gitu saya beli sambel habis carinya kayak saya masak kentangnya itu kan cukup murah mas di sini ya, beli-beli kentang gitu. Kemudian kadang kalau kangen lagi kita bikin kecap ayam dan sebagainya gitu mas, tapi cukup jarang sih buat saya masak sendiri mas. Oke, masak simpel ala anak kos ya berarti ya. Mas, kalau Anak bener sekali mas. selama puasa, ini kan berarti Ramadan pertama di Mumbai ya. Sebelumnya kan di Indonesia begitu. Apa tantangannya puasa di sana buat Mas dan juga teman-teman Muslim di sana? Oke, sebenarnya tantangan yang paling utama mungkin kita merasa puasa tuh kalau hari-hari biasa kita kan mungkin di Indonesia terasa nih orang-orang lagi puasa, lingkungan juga puasa, ada vibes tersendiri gitu buat puasa.
Kalau di sini kita ngerasa kayak ya udah kayak hidup berjalan aja gitu. Kita ngejalanin aktivitas seperti biasa, nggak ada rasa yang namanya kayak oh ini Ramadan Ramadan dan sebagainya gitu enggak. Jadi kita di sini kayak ya udah seperti bulan-bulan biasanya kita ada aktivitasnya bedanya kita nggak makan dan nggak minum aja. Kemudian ada rasa juga tantangan seperti kangen masakan Indonesia pasti yang tadi kita sebutin gitu. Pengen buat misal masakan rendang gitu. Lagi ini mau lebaran nih. Pasti kan biasanya orang tua gitu bikin rendang, bikin opor dan sebagainya. Kita di sini ya udah makan seadanya aja apa yang ada gitu mas. Oke, nah pertanyaannya, Lebaran pulang nggak? Enggak mas, saya baru tahun pertama dan pengen ngerasain dulu lah lebaran di sini gitu. Mungkin next year kayak pulang. Oke, Dan berarti tahun kebetulan lalu, juga hmm, kenapa? ada exam kita akan habis Hmm, lebaran seminggu habis lebaran jadi kayak saya nggak ada waktu untuk pulang. ya karena beda sih. Kalau di Indonesia kan lagi libur ya sekarang dan cuti bersama kalau teman-teman yang kerja. Bener banget, bener banget. Lagi Nah, libur panjang itu kan ya mas. iya benar. Nah, kalau tahun lalu berarti belum ngerasain puasa ya? Atau baru tahun ini? Tahun lalu belum mas baru tahun ini karena mas saya sendiri di bulan Agustus nih mas tahun lalu. Oh iya beda ya. Nah, ini di gambarnya ada lagi Mas. Kayaknya lagi buka bersama di KJRI ya. Itu berarti semua warga negara Indonesia datang ke situ ya. Tapi kayaknya jumlahnya agak sedikit ya. Apa memang sedikit? Karena cukup sedikit sih mas kalau dibandingin negara-negara lain kalau masalah diaspora, Hmm. tapi eh, yang penting kan of course kayak persatuan gitu mas antara satu sama lain gitu. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, cara studi aja dibanding negara lain cukup sedikit, tapi di tahun-tahun ini cukup banyak diaspora juga yang kerja di Indonesia dan kenaikannya juga cukup tinggi mas buat orang-orang yang bekerja di daerah India gitu mas. Tapi kayak kemarin ada acara diaspora, kebetulan alhamdulillah diundang, kita bisa ketemu bareng, sharing-sharing bareng, ngobatin rindu bareng. Jadi kayak ngerasa kita pulang ke rumah gitu, kita bisa ngobrol, kita bisa bercengkrama satu sama lain gitu mas antara masyarakat Indonesia. Tadi aku lihat ada tempe mendoan, ada sate, ada bakwan. Apa apa yang paling dikangeni Mas? Paling dikangenin sebenarnya rendang sih mas, jujur rendang paling dikangenin Rendang, karena oke. iya benar sekali karena setiap lebaran kurang gitu tanpa rendang, tanpa opor gitu. Nah, hal-hal yang berbau rempah-rempah full gitu karena biasanya kita kan makan itu gitu di setiap lebaran, apalagi kalau mau lebaran ada ketupat, ada lontong dan sebagainya, itu pasti yang kita rinduin banget dari lebarannya. Sedangkan di sini nggak ada gitu, tapi cukup dengan makan makanan yang kayak tempe atau makan makanan kayak sate juga kemarin disediakan tuh cukup membantu banget jujur mas buat ngobatin ini juga sih. Oke oke. Berarti nanti pada saat Lebaran apa nih untuk mengobati kangen video call aja sama keluarga di rumah. Benar mas, jadi sebenarnya kalau planning buat lebaran sih kita mungkin sholat dulu di sini, sholat id bareng teman-teman yang muslim juga, kemudian Mm-mm. telepon orang tua yang pertama minta maaf dan sebagainya gitu. Kalau orang Jawa bahasanya badan Hmm. orang tua dulu gitu. Kemudian nanti kita mungkin ketemu sama diaspora lainnya juga ngumpul di KJRI, biasanya ada agenda buat lebaran bareng di sana mas. Oke, seru kayaknya seminggu lagi udah Lebaran. Semoga kangennya bisa terobati sama keluarga yang ada di Indonesia, Mas ya. Rencana kapan pulang? Rencana insya Allah bulan Juni ini ada liburan, Oh, insya bulan Allah mau Juni. pulang sih mas. Iya, Wis, pulang-pulang langsung liburan. Oke, terima kasih Mas Noval. Semoga lancar studinya sama di Mumbai. Sehat-sehat di sana. Terima kasih sudah berbagi cerita bagaimana suasana Ramadan di Mumbai, India yang mungkin banyak kita yang nggak tahu gimana rasanya di sana. Ternyata Mas Noval kerasan dan juga nyaman di sana selama Ramadan. cukup nyaman mas, alhamdulillah. Ya, oke, terima kasih Mas Noval. Oke, Selamat terima siang. kasih juga mas. Oke, selamat siang mas. Nah, itu tadi cerita dari Mas Noval, salah satu mahasiswa yang berkuliah di Mumbai, India, yang dia merasakan ternyata Ramadan di India ini tidak seburuk yang dikira. Banyak yang bertoleransi, kemudian menerima kehadiran dari teman-teman mahasiswa Indonesia yang Muslim karena juga minoritas, tapi masih bisa mengadakan acara-acara dan juga temu kangen serta buka bersama dengan KJRI di sana. Itulah tadi cerita dari Ramadan di Rantau kali ini. Saya Rusdi Maulana pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.